Apa ya Mbak? Nggak tahu. Belum tahu sih sebenarnya. Apa ya? Nggak tahu tuh. Aku belum dengar. Kalau nggak salah ondel-ondel ya. Ondel-ondel Betawi. Monas. Macet ya? Monas Mbak. Ini kayaknya macet ya. Tak banyak yang tahu apa maskot kota Jakarta. Padahal gambar maskot ini rutin berkeliling di jalanan ibu kota setiap hari. Ya, elang bondol yang mencengkram salak condet adalah maskot resmi kota Jakarta. Berdasarkan keputusan Gubernur nomor 1796 tahun 1989 yang dikeluarkan oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto. Elang bondol yang memiliki nama latin Haliastur indus ini sebenarnya bukan binatang endemik khas Indonesia. Namun, Jakarta merupakan salah satu tempat persinggahan burung gagah ini. Sebagai maskot, elang bondol sudah sangat jarang ditemui di Jakarta. Populasinya menurun akibat perburuan liar. Nah, di pusat konservasi yang akan saya kunjungi kali ini yang terletak di Taman Nasional Kepulauan Seribu, aksi nyata dari pemerintah dan komunitas mewujud untuk melestarikan elang bondol. Saya pun menyusuri keberadaan hewan yang dulu biasa terbang bebas di langit Jakarta ini. Tujuan saya ke Taman Nasional Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Kotok Besar bagian timur. Dari Pelabuhan Marina Ancol, saya menempuh perjalanan selama 90 menit menggunakan speedboat. Di pulau ini terdapat pusat rehabilitasi elang, salah satunya elang bondol. Tidak sembarang orang bisa masuk ke pulau ini, perlu ada izin tertulis dari Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Siang, Pak. Siang. Ya, saya Dias. Ya, Kak Zakaria. Dias. Iya, Pak. Jadi saya ke sini pengen lihat-lihat elang bondol sama pengen menanyakan beberapa hal gitu, Pak. Iya. Bondol. Ya, kebetulan elang bondolnya ada di sebelah. Mari, silakan. Hingga Desember 2014 tercatat 24 ekor elang bondol hidup di sini. Burung karnivora yang memiliki ukuran tubuh mulai dari 45 cm ini memiliki warna cantik. Perpaduan putih di bagian kepala dan leher dan coklat tua di bagian sayap. Elang bondol dapat hidup hingga umur 70 tahun. Makanan utama burung pemangsa ini adalah ikan. Fisik prima, tangguh, dan ahli mencari mangsa membuat hewan cantik ini menjadi simbol warga Jakarta. Nah, Pak, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan elang bondol ini di pusat rehabilitasi, Pak? Banyak sebenarnya, banyak hal yang dibutuhkan. Juga monitoring elang itu setiap harinya secara rutinitas. Kita lihat dari perkembangan, ada penyakitnya, terus dari makannya segala macam, ya, itu juga perlu kita perhatikan. Jadi sekitar lingkungan ini memang selalu harus diperiksa ya, dimonitoring lah kita gitu istilahnya seperti itu. Lalu Pak, usaha pemerintah apa sih Pak untuk tetap melestarikan keberadaan elang bondol ini? Tindakan pemerintah salah satunya adalah mengupayakan elang ini agar tetap lestari. Dan kita juga meminta dukungan dari masyarakat luas supaya kita juga sama-sama menjaga. Artinya di sini elang kita, elang bondol ini jangan sampai punah. Kebanyakan elang di sini adalah hasil sitaan kepemilikan pribadi. Ada 14 kandang yang disesuaikan dengan kebutuhan rehabilitasi elang. Di kandang ini kebanyakan elang dalam kondisi yang tidak baik. Beberapa dari mereka sudah tidak bisa terbang karena sayapnya dipotong, sebagian yang lain ada yang mengalami stres. Bekerja sama dengan Jakarta Animal Aid Network, JAAN, pemerintah menyatukan misi untuk melestarikan spesies yang tergolong dalam kategori hampir punah ini. Jadi Mas, mereka itu kondisi seperti itu karena apa sih Mas? Itu sebenarnya ulah manusia juga sih. Ya, pertama karena manusia dipiara bulunya dicabut biar nggak bisa terbang. Kedua ada yang dipotong sayapnya biar juga nggak terbang. Itu permasalahannya sih. Lalu Mas, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk merawat elang-elang ini? Sebenarnya ngerawat nggak terlalu rumit juga sih, cuman prosesnya agak lama kalau untuk elang. Perawatan kita sehari-hari, bersihin kandang, areal, ngasih makan juga setiap hari untuk elang. Kalau di sini memang butuh pelatihan buat untuk pelepasan liar kembali. Itu yang paling penting. Semua elang yang direhabilitasi akan dikembalikan ke alam.
kecuali untuk mereka yang cacat atau tidak bisa terbang, karena kemampuan berburu mereka sudah hilang. Untuk memonitor kondisi elang bondol, dipasang alat khusus dalam tubuh elang. Selain kegiatan sosialisasi juga, kita juga tentunya melakukan kegiatan patroli juga, dan tentu ada beberapa juga kasus masyarakat menemukan mendapatkan elang bondol yang mungkin itu jatuh atau bagaimana, dan itu secara sadar mereka juga menyerahkan kepada kami. Dari Taman Nasional Kepulauan Seribu, kita tengok kawasan Balai Kembang Keramat Jati, Jakarta Timur. Di tengah hutan beton ibu kota, terselip 3 hektar lahan yang dipertahankan sebagai kawasan hijau yang ditanami salak condet, tanaman asli khas Jakarta. Di antara himpitan rumah, pohon salak ini tetap merekah membawa berkah. Tiap tahun, setidaknya 2 kali warga sekitar menikmati manis masirnya salak khas Jakarta ini. Walaupun tak sebanyak puluhan tahun lalu, namun hadirnya pohon salak di sini menjadi bukti pelestarian jati diri. Menginjak 488 tahun usianya, Jakarta bersolek. Namun sepatutnya tidak hanya hingar-bingar seremoni, perlu ada sebuah refleksi untuk menemukan kembali jati diri tentang tanah, tentang budaya, tentang Jakarta. Dias Bella, Robi Eka Putra, melaporkan untuk NET.